Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah manajemen keuangan, bahasan kita adalah analisis sumber dan penggunaan dana. Tujuan dari analisis sumber dan penggunaan dana adalah mengetahui perubahan pada masing-masing pos laporan di 2 periode. Analisis sumber dan penggunaan dana dilakukan dengan menyusun laporan perubahan posisi kas atau laporan yang menunjukkan perubahan kas selama 2 periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan sumber dan penggunaan dana tersebut. Dalam analisis sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan kas atau laporan sumber dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama 1 periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaan-penggunaannya. Laporan sumber dan penggunaan kas menggambarkan atau menunjukkan aliran atau gerakan kas, yaitu sumber-sumber penerimaan dan penggunaan kas dalam periode yang bersangkutan. Laporan sumber dan penggunaan kas akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber yang akan datang. Dalam proses analisis sumber dan penggunaan dana ini kita ketahui prosesnya adalah membandingkan 2 laporan keuangan sehingga akan ketemu selisih pada 2 laporan keuangan tersebut. Nah, selisih tersebut itulah yang dijadikan dasar terkait dengan mana yang sumber penerimaan dan mana yang merupakan penggunaan kas. Sehingga dari dasar tersebut itu dapat dilakukan estimasi untuk pada periode berikutnya. Berapa besar sumber yang akan masuk dan berapa penggunaan kas yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Analisis sumber dan penggunaan dana dimaksudkan untuk mengetahui dari mana asalnya sumber dana dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Untuk mengerjakan analisis sumber dan penggunaan dana, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan atau didasarkan data dari 2 neraca. Yang kedua, dari 2 neraca tersebut dapat disusun laporan perubahan neraca yang menunjukkan perubahan-perubahan elemen-elemen neraca antara 2 titik waktu atau periode. Setiap perubahan elemen mencerminkan adanya sumber ataupun penggunaan dana. Tahap yang ketiga, berdasarkan laporan perubahan neraca dan dibantu laporan laba ditahan atau laporan laba rugi, kemudian dapat disusun laporan sumber dan penggunaan dananya. Dalam hal ini, kita intinya adalah membandingkan antara 2 neraca untuk diketahui mana yang masuk dalam sumber dana dan mana yang masuk dalam penggunaan dana. Pertimbangan utama dalam melakukan analisis sumber dan penggunaan dana ini adalah sebagaimana kita ketahui bahwa kas itu merupakan aset yang paling likuid atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Sehingga dalam hal ini, kas itu perlu dilakukan perencanaan dan pengawasan yang baik dalam hal penerimaan maupun dalam hal penggunaannya. Nah, apa yang dapat kita ketahui dengan melakukan analisis ini? Pertama adalah berapa besar kenaikan atau penurunan pos aset itu dapat kita ketahui dengan melakukan analisis sumber dan penggunaan dana. Yang kedua, mengetahui dari mana diperolehnya berbagai kenaikan aset tersebut bila terjadi kenaikan dan kemana larinya dana tersebut bila terjadi yang namanya penurunan aset. Dalam hal ini kita akan mengetahui sumber pendapatan itu dari mana
dan dana itu dipergunakan untuk apa saja. Dan yang ketiga adalah alasan yang baik untuk melakukan restrukturisasi pinjaman. Karena ketika kita mengetahui kondisi keuangan kita, maka perlu dilakukan yang namanya restrukturisasi pinjaman keuangan. Berbicara sumber dana, itu berasalnya dari mana saja? Ada 5 kriteria yang dapat ditelusuri terkait dengan sumber dana berasal dari mana saja. Pertama itu berkurangnya aset lancar selain kas. Yang kedua, berkurangnya aset tetap. Yang ketiga, bertambahnya setiap jenis utang. Dan yang keempat, bertambahnya modal. Dan yang kelima adalah adanya keuntungan operasional perusahaan. Gampangannya begini, berkurangnya aset lancar selain kas itu kalau kita contohkan seperti berkurangnya persediaan. Ketika persediaan berkurang, maka dimungkinkan terjadi yang namanya penjualan produk. Penjualan produk tersebut mengakibatkan terjadinya penerimaan kas. Contoh lainnya adalah berkurangnya piutang. Ketika piutang berkurang, maka di sana ada transaksi pembayaran piutang. Transaksi pembayaran piutang tersebut itu mengakibatkan penerimaan kas bertambah. Nah, sedangkan berkurangnya aset tetap itu dapat dicontohkan dengan adanya penjualan aset tetap. Ketika terjadi yang namanya penjualan aset tetap, maka dapat dipastikan terjadi yang namanya penambahan terhadap sumber kasnya. Nah, untuk bertambahnya setiap jenis utang ini dapat kita contohkan begini. Semisal katakanlah ada penambahan pinjaman dari bank, maka pinjaman tersebut merupakan utang perusahaan. Pada saat terjadi yang namanya penambahan utang, itu ada penambahan kas atau dana kas yang masuk ke perusahaan. Berikutnya adalah bertambahnya modal. Kalau bertambahnya modal, ini dapat dipastikan adanya dana yang masuk ke perusahaan dari modal kerja yang diberikan oleh pemilik usaha. Terakhir, adanya keuntungan operasional. Keuntungan yang dimaksud ini pastinya adalah selisih antara pendapatan dengan biaya. Selisih tersebut itu berupa sumber dana yang masuk kepada perusahaan. Penjelasan lainnya mengenai sumber penerimaan kas itu berasal dari satu hasil penjualan investasi jangka panjang, yang kedua adanya penjualan emisi saham atau adanya tambahan modal dari pemilik dalam bentuk kas, yang ketiga pengeluaran surat tanda bukti hutang baik wesel ataupun obligasi, yang keempat bertambahnya utang atau kewajiban baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang kelima, adanya penurunan atau berkurangnya aset lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Yang keenam, adanya penerimaan kas karena sewa, bunga, atau dividen dari investasinya, dari sumbangan, dari hadiah, dan dari restitusi pajak. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan sumber penerimaan kas ke suatu perusahaan, sehingga pada saat kita melakukan pemetaan, maka akan kita ketahui ini sumber penerimaannya dari mana saja. Selanjutnya adalah penggunaan dana terjadi bila mana satu, bertambahnya aset lancar selain kas. Dengan penambahan aset lancar tersebut, tentunya ada arus kas yang keluar untuk pembeliannya. Semisal pembelian yang namanya persediaan, itu ada dana yang kita keluarkan untuk melakukan pembelian. Yang kedua adalah bertambahnya aset tetap. Dengan penambahan aset tetap itu sudah dapat dipastikan terjadi yang namanya penggunaan dana untuk melakukan pembelian aset tetap sehingga aset tetapnya bertambah. Yang ketiga adalah berkurangnya utang.
Dengan adanya pengurangan utang tersebut, berarti kita melakukan yang namanya pembayaran. Pembayaran utang menggunakan kas. Yang keempat, berkurangnya modal. Dalam berkurangnya modal ini tentunya ada riba atau pengambilan modal yang dilakukan oleh pemilik saham. Pemilik saham atau pemilik modal melakukan pengambilan tersebut tentunya menggunakan kas. Yang berikutnya adalah pembayaran dividen tunai. Dengan adanya pembayaran dividen tunai, itu berarti ada penggunaan dana yang kita keluarkan. Yang terakhir itu adanya kerugian operasional perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerugian itu merupakan selisih antara pendapatan dengan biayanya. Nah, selisih ini kebanyakan dari biayanya sehingga terjadi yang namanya kerugian pada operasional perusahaan. Itu beberapa penggunaan dana yang terjadi untuk penambahan aset lancar, penambahan aset tetap, berkurangnya modal, berkurangnya hutang, pembayaran dividen, dan adanya kerugian operasional perusahaan. Penjelasan lainnya mengenai penggunaan dana itu, satu, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, penarikan kembali saham yang beredar maupun pengambilan prive oleh pemilik. Yang ketiga, pelunasan atau pembayaran angsuran utang. Yang keempat, pembelian barang dagangan secara tunai. Yang kelima, pembayaran biaya operasional perusahaan. Dan yang keenam, pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, pajak, denda, dan sebagainya. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan dana, mana gambaran sumber dan penggunaan dana itu dilakukan. Prinsipnya adalah bahwa setiap aset itu dibiayai oleh utang dan modal. Karena kita ketahui rumusan dari yang namanya aset itu sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, pada saat kita melakukan yang namanya pembelian mobil, maka pembelian mobil itu menyebabkan terjadinya kenaikan aset. Kenaikan aset tersebut berarti kita melakukan penggunaan dana, yaitu untuk melakukan pembelian mobil. Contoh dari yang namanya sumber dana masuk yaitu kebalikannya. Kita lakukan penjualan mobil. Pada saat kita melakukan penjualan mobil tersebut, maka terjadi yang namanya penurunan aset. Kenapa? Karena aset kita berkurang. Berkurang karena kita menjualnya, sehingga ada dana masuk terhadap perusahaan. Terdapat beberapa transaksi yang tidak mempengaruhi aktivitas kas, baik itu kas masuk ataupun kas keluar. Apa saja? Pertama adalah adanya pengakuan atau pembebanan depresiasi, amortisasi, dan depresi terhadap aset tetap, intangible asset, dan vesting asset. Biaya ini merupakan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua, adanya pengakuan kerugian piutang baik dengan membentuk cadangan kerugian piutang maupun tidak, dan penghapusan piutang karena piutang yang bersangkutan tidak dapat ditagih. Yang ketiga, adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aset yang dimiliki karena aset yang bersangkutan telah habis disusutkan atau sudah tidak dapat dipakai lagi. Yang keempat, adanya pembayaran dividen, adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba, dan adanya penilaian kembali atau revaluasi terhadap aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Terkait dengan transaksi-transaksi yang tidak mempengaruhi aktivitas kas tersebut, maka perlu dilakukan yang namanya jurnal penyesuaian.
Bagaimana caranya kita membuat laporan analisis sumber dan penggunaan dana ini? Semuanya bisa kita pelajari. Pertama adalah menentukan jumlah dan arah perubahan neto laporan posisi keuangan yang terjadi di antara dua laporan keuangan tersebut. Kita membuat yang namanya analisis selisih terlebih dahulu dari dua laporan keuangan yang ada. Selanjutnya, mengklasifikasikan perubahan neto laporan keuangan sebagai sumber dan penggunaan dana. Nah, selisih tersebut kemudian kita petakan atau kita klasifikasikan pada dua hal, mana yang menjadi sumber dana dan mana yang menjadi penggunaan dana. Terakhir adalah mengkonsolidasikan informasi ini ke dalam format laporan sumber dan penggunaan dana, sehingga menjadi yang namanya laporan analisis sumber dan penggunaan dana. Oke, saatnya kita membahas terkait dengan contoh dalam membuat analisis sumber dan penggunaan dana. Beberapa slide ini akan ada laporan posisi keuangan berupa neraca tahun 2003 dan 2004. Kita akan ngebahas satu persatu terlebih dahulu dari aset lancar, di mana aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, ada piutang khusus, ada persediaan, dan biaya dibayar di muka. Data sudah disajikan untuk tahun 2003 dan 2004 di sana. Untuk kas, di tahun 2003 dan di 2004 itu ada perbedaan. Kalau tahun 2003 dan 2004 itu ada selisih sekitar 6, di mana tahun 2003 13, sedangkan di tahun 2004 itu nilainya 19. Tapi itu tidak perlu diklasifikasikan menjadi sumber atau penggunaan, karena itu akan menjadi yang namanya konklusi akhirnya. Selisih 6 itu terdiri dari apa saja. Kalau piutang, ini terjadi yang namanya peningkatan piutang, di mana dari nilai awalnya 3.216 menjadi 4.586, sehingga ketika terjadi yang namanya peningkatan piutang itu sebesar 1.370, maka kita klasifikasikan sebagai penggunaan. Kenapa? Karena piutang tersebut mengakibatkan yang namanya pembelian bahan baku atau proses produksi. Nah, dari proses produksi atau pembelian bahan baku tersebut terjadilah yang namanya penjualan. Terakhir itu terjadi yang namanya piutang. Ketika terjadi yang namanya peningkatan piutang, maka masuk dalam kelompok penggunaan dana. Yang berikutnya adalah piutang khusus. Ini tahun 2003 ada nilai 13, sedangkan di tahun 2004 itu ada nilai 10, sehingga terjadi selisih 3. 3 itu diklasifikasikan menjadi sumber. Kenapa? Karena ketika ada pembayaran piutang, maka ada arus kas masuk di sana. Sedangkan persediaan di tahun 2003 itu 2.323 dan tahun 2004 itu 2.643. Ada peningkatan persediaan di sini sebanyak 320. Peningkatan persediaan tersebut itu masuk dalam kelompok penggunaan dana. Kenapa? Karena ketika kita menambah persediaan, maka aktivitas pembelian itu dilakukan. Aktivitas pembelian tersebut tentunya berdampak terhadap pengeluaran dana. Sedangkan yang berikutnya itu adalah biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka itu prinsipnya adalah biaya yang kita bayarkan di awal terlebih dahulu. Ketika selisih terjadi di sini, di tahun 2003 itu nilainya 90, di tahun 2004 itu nilainya 69, maka terjadi yang namanya penurunan
aset lancar biaya dibayar di muka. Penurunan aset lancar tersebut dikategorikan sebagai sumber dana. Kenapa? Karena dimungkinkan dengan biaya dibayar di muka ini transaksi pembelian itu tidak jadi sehingga DP-nya dikembalikan kepada perusahaan. Itu terkait dengan analisis sumber dan penggunaan dana pada aset lancar, sehingga ketika kita kelompokkan ada sumber yang masuk sebanyak 24, sedangkan dana yang dipergunakan itu sebanyak 1690. Selanjutnya kita akan breakdown berkaitan dengan aset tetap, di mana aset tetap ini ada tanah, bangunan, mesin, kendaraan, inventaris A dan inventaris B. Nah, masing-masing dari komponen aset tetap ini data di tahun 2003 dan di 2004 itu telah disajikan. Untuk tanah, itu terjadi yang namanya peningkatan nilai asetnya dari 2003 sebesar 1287, di 2004 menjadi 1290. Sehingga ketika terjadi yang namanya peningkatan aset tetap berupa tanah, maka selisihnya sebesar 3 itu masuk dalam penggunaan dana. Begitu juga di bangunan. Bangunan yang awalnya di tahun 2003 itu senilai 784 meningkat menjadi 857 di tahun 2004. Sehingga terjadi yang namanya selisih sebesar 73 yang merupakan penggunaan dana. Khusus untuk akumulasi penyusutan, pastinya itu akan terjadi yang namanya peningkatan. Yang awalnya akumulasi penyusutan senilai 38, maka pada tahun 2004 itu menjadi 80. Nah, kenapa selisih tersebut itu menjadi 42 dimasukkan dalam sumber dana? Logikanya begini. Akumulasi penyusutan itu timbul dari adanya biaya penyusutan masing-masing aset tetap. Nah, penyusutan tersebut itu pada prinsipnya tidak mengeluarkan yang namanya dana, tapi dia menjadi kumulatif dari beberapa komponen biaya, sehingga selisih yang terjadi dalam perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap tersebut itu dimasukkan dalam sumber dana kalau terjadi yang namanya peningkatan nilai dari periode sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Aset tetap berupa mesin itu di tahun 2003 sebesar 1160 meningkat menjadi 2.442 di tahun 2004, sehingga terjadi yang namanya penggunaan dana sebesar 1.282. Nah, akumulasi penyusutan mesin itu sebagaimana logikanya dengan akumulasi penyusutan bangunan, selisihnya dimasukkan menjadi yang namanya sumber dana. Untuk kendaraan di tahun 2003 nilainya awalnya 400, pada tahun 2004 itu naik menjadi 503, sehingga terjadi yang namanya penggunaan dana sebanyak 103. Akumulasi penyusutan kendaraan logikanya sama, terjadi yang namanya peningkatan sebanyak 56 sehingga masuk menjadi yang namanya sumber dana. Untuk inventaris A itu terjadi yang namanya peningkatan dari tahun 2003 ke tahun 2004 sebanyak 56, sehingga peningkatan tersebut itu dimasukkan dalam penggunaan dana. Akumulasi penyusutannya logikanya juga sama dengan yang sebelumnya, sebanyak selisih 24 tersebut itu dimasukkan dalam sumber dana.
Untuk inventaris B itu tidak ada perubahan dari tahun 2003 ke tahun 2004 sehingga di sini tidak ada peningkatan atau penurunan yang namanya investasi aset tetap untuk inventaris B-nya. Sedangkan akumulasi penyusutannya itu terjadi yang namanya peningkatan dari tahun 2003 ke tahun 2004 sebanyak 12 sehingga dimasukkan ke sumber dana. Logikanya sama sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, untuk aset tetap ini kita jumlahkan sumbernya itu totalnya ada 357, sedangkan penggunaan dananya ada 1517. Nah, bagaimana kalau aset tetap ini terjadi yang namanya penurunan nilai? Semisal nilai tanah yang awalnya 1.500 terus pada tahun berikutnya itu menjadi 1.000. Maka selisih tersebut itu masuk ke sumber. Kenapa? Karena logikanya kalau aset tetap berkurang itu terjadi yang namanya penjualan aset tetap yang mengakibatkan adanya aliran kas masuk. Pada contoh berikutnya itu ada aset lain berupa uang muka pembelian mesin dan uang muka lain-lain. Ini terjadi yang namanya perbedaan di mana untuk uang muka pembelian mesin itu pada tahun 2003 sebesar 848, pada tahun 2004 itu sebesar 339. Sehingga terjadi yang namanya selisih 509. Selisih tersebut merupakan penurunan nilai uang muka pembelian yang dari tahun 2003 menjadi kecil di tahun 2004. Nah, kenapa kok masuk dalam sumber dana? Karena logikanya begini, uang muka pembelian mesin tersebut itu pastinya pertama telah menjadi yang namanya aset berupa mesin. Atau logikanya transaksi pembelian tersebut itu tidak jadi, sehingga dana tersebut itu dikembalikan kepada perusahaan sehingga terjadi yang namanya penurunan nilai uang muka pembelian mesin dari tahun 2003 ke tahun 2004. Sedangkan untuk uang muka lain-lain ini kebalikannya, terjadi yang namanya peningkatan dari tahun 2003 yang 0 menjadi 2004 senilai 6. Maka peningkatan tersebut itu dialokasikan menjadi penggunaan dana. Kenapa? Karena kita pasti ada pembayaran untuk uang muka lain-lain tersebut. Nah, kemudian kita jumlahkan itu untuk aset lainnya, total sumbernya masuk 509, sedangkan penggunaannya itu ada 6. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kewajiban lancar, di mana kewajiban lancar ini ada utang bank, ada utang dagang, dan ada biaya yang masih harus dibayarkan. Nah, kalau tadi kita udah jelasin ketika terjadi yang namanya peningkatan terkait dengan kewajiban jangka pendek atau jangka panjang, maka peningkatan tersebut itu merupakan sumber dana. Kenapa? Karena ada aliran masuk pada perusahaan. Sedangkan kalau terjadi yang namanya penurunan nilai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang pada periode berikutnya itu bisa dipastikan terjadi yang namanya pembayaran. Nah, pembayaran tersebut itu terdiri dari pembayaran dengan menggunakan kas. Nah, untuk contoh kewajiban lancar ini, utang bank di tahun 2003 itu ada 2.178, sedangkan di tahun 2004 itu ada 3.005. Terjadi yang namanya selisih sebanyak 827. Terjadi peningkatan dari tahun 2003 ke tahun 2004-nya untuk nilai utang banknya. Dalam arti, kenapa kok dimasukkan dalam sumber dana?
bisa kita pastikan bahwa perusahaan ini melakukan penambahan utang banknya sehingga ada aliran kas masuk pada perusahaan tersebut yang menjadi sumber penambahan dananya. Sedangkan untuk utang dagang itu dari tahun 2003 sebanyak 2.179, pada tahun 2004 itu menjadi 1.939. Artinya terjadi yang namanya penurunan dana utang dagang atau terjadi yang namanya penurunan nilai utang dagang dari tahun 2003 ke tahun 2004 sebanyak 240. Nah, ketika terjadi yang namanya penurunan utang dagang tersebut, maka ada alokasi dana yang kita pergunakan untuk membayar utang dagang. Selanjutnya itu adalah biaya yang masih harus dibayar dari yang tahun 2003 itu 0 menjadi 4 pada tahun 2004 sehingga terjadi yang namanya peningkatan biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang harus dibayar ini dalam akuntansi sama dengan utang lainnya yang harus dibayarkan terlebih dahulu sehingga ketika terjadi yang namanya peningkatan kewajiban lancar ini masuk dalam sumber pendanaan. Logikanya sama dengan yang utang bank itu tadi. Nah, untuk kewajiban lancar totalnya sumber masuknya 831, sedangkan penggunaan dananya sebanyak 240. Selanjutnya di sini ini adalah tabel modal sendiri, di mana dalam modal ini terbagi menjadi 3, simpanan wajib, sisa hasil usaha ditahan, sama sisa hasil usaha tahun berjalan. Untuk simpanan wajib dari tahun 2003 ke tahun 2004 itu tidak ada penambahan ataupun pengurangan, nilainya sama 100, sedangkan untuk SHU ditahan pada tahun 2003 itu 3869, sedangkan pada tahun 2004 terjadi yang namanya peningkatan menjadi 5.456. Nah, peningkatan tersebut itu dimasukkan menjadi sumber dana. Kenapa? Karena terjadi selisih hasil usaha. Sisa hasil usaha ini tidak dipergunakan oleh perusahaan sehingga masuk menjadi sumber dana. Untuk SHU tahun berjalan logikanya sama, dari tahun 2003 ke tahun 2004 itu terjadi yang namanya peningkatan sebesar 15. Nah, total sumber yang masuk untuk modal sendiri itu ada 1738, sedangkan penggunaannya tidak ada. Kalau kita total secara keseluruhan dari tampil yang pertama, aset lancar, aset tetap, terus aset lain, kewajiban lancar, dan modal sendiri, maka total sumber yang masuk itu adalah 3.459, sedangkan penggunaan dananya adalah 3.453. Dalam hal ini terjadi yang namanya selisih sebesar 6 dari sumber 3459 dan penggunaannya 3453. Nah, selisih tersebut itulah sebesar 6 tersebut itu yang masuk pada selisih antara kas yang awalnya 13 di tahun 2003 menjadi 19 di tahun 2004. Sebenarnya kita dalam analisis sumber dan penggunaan dana ini sederhananya adalah mencari selisih kas tersebut itu diakibatkan oleh apa saja, berapa sumber dana yang masuk dan berapa dana yang harus dikeluarkan dan untuk apa saja. Nah, ini slide konklusinya di mana terjadi penggunaan dana sebanyak 3.453 dan adanya sumber dana yang masuk sebanyak 3.459 sehingga ada kelebihan dana sebesar 6
rupiah di sana. 6 rupiah itu berasal dari pengurangan 3.459 dikurangi dengan 3.453. Nah, kelebihan dana tersebut itu dapat dilihat pada selisih kas di tahun 2003 dengan tahun 2004, di mana tahun 2003 kas yang awalnya Rp13 menjadi Rp19 di tahun 2004. Selisih antara 19 dan 13 tersebut itu adalah selisih kas sebesar Rp6 tersebut yang diakibatkan dari masuknya sumber dana sebesar 3.459 dan dana yang dikeluarkan sebesar 3.453. Catatan terakhir dalam analisis sumber dan penggunaan dana, ini sebenarnya analisis sumber dan penggunaan dana itu dapat dilakukan pada laporan di waktu yang akan lalu. Kalau laporan yang di waktu yang lalu itu berarti digunakan untuk melakukan yang namanya analisis dan evaluasi terkait dengan sumber dana yang masuk dari mana saja dan penggunaan dananya untuk apa saja. Yang kedua itu dipergunakan laporan sebagai laporan yang diproyeksikan untuk periode yang akan datang. Untuk proyeksi ini kita biasanya lakukan sebagai penganggaran perusahaan. Berapa sih dana yang akan masuk dan dipergunakan untuk apa saja. Mungkin itu saja terlebih dahulu bahasan terkait dengan analisis sumber dan penggunaan dana. Bila ada hal yang perlu didiskusikan, monggo bisa diajukan pertanyaan dari saya. Saya akhiri terlebih dahulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.